Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,06% ke angka 6.895. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang pengendalinya masih melakukan akumulasi beberapa hari yang lalu. Dan bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah masih layak kaki untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Sinyal Positif dari Investor untuk ASRI dan BSDE. Jadi kita baca sekilas, ada informasi bahwa investor pengendali dan broker asing di BSDE dan ASRI melakukan penambahan saham atau penambahan kepemilikan saham. Bisa kita baca di sini. Pada tanggal 18 Agustus, pengendali dari BSDE melakukan akumulasi di sekitar harga 1.400. Jadi dari sebelumnya 36% lebih jadi 39% lebih. Dan untuk broker asing itu yang masih melakukan akumulasi di kuartal 3 itu adalah Vanguard Group. Dan untuk saham ASRI, jika kita lihat tanggal 18 juga ada akumulasi yang dilakukan pengendalinya. Dan broker asing yang masih akumulasi juga adalah Vanguard Group. Tapi sekarang kita coba lihat secara teknikal. Untuk BSD bisa kita lihat saat ini cara pergerakan masih bergerak melemah. Jadi sebelumnya masih berada di atas garis EMA50. Saat ini garis EMA50 sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat sempat turun bawah garis EMA50 mencoba untuk bangkit. Tapi mencoba untuk break ternyata gagal break garis EMA50. Saat ini sudah mulai melemah kembali. Jadi untuk support BSD saat ini yang terdekat itu di sekitar 1100. Dan support lebih kuat menurut saya di garis EMA 150 di sekitar 1075. Jadi untuk BSDE, walaupun cara pergerakan jangka menengah sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150, tapi untuk tren jangka pendek BSDE sudah mulai melemah trennya. Jadi harus hati-hati. Jadi saat ini cara pergerakan BSDE sudah tidak bergerak tren. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan hari ini masih ada distribusi asing juga jika kita pantau sebenarnya 2 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham BSDE. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya sebaiknya wait and see, bisa coba tunggu di sekitar 1100, apabila masih bisa bertahan bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 1140 sampai 1150. Atau tunggu lebih jauh lagi di garis EMA 150. Tapi untuk entry saat ini sebaiknya wait and see. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 1000, selama masih kuat di atas garis EMA 150, BSD masih bisa di hold. Sekarang kita coba lihat ASRI. Untuk ASRI juga pergerakannya hampir mirip dengan BSD. Saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan masih kuat berada di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini masih berupa support di harga 177, sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 184. Jadi hari ini ASRI masih naik 1% lebih tepat ke resisten garis EMA 50. Jadi beberapa kali bisa kita lihat ASRI mencoba untuk break garis EMA 50 selalu gagal break. Walaupun hari Senin tanggal 15 sempat naik tinggi, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dan ternyata masih bergerak turun. Walaupun sempat menyentuh resisten berikutnya di sekitar 190, tapi secara teknikal atau secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini turun mengetes support 180, ASRI masih bisa bertahan. Jadi belum sempat turun mengetes support EMA 150. Sehingga cara tren saat ini ASRI trennya masih bergerak sideways. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk ASRI jika kita perhatikan untuk broker summary-nya sebenarnya kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir melakukan distribusi. Tapi dalam 1 minggu 2 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi saham ASRI. Jadi saham ASRI menurut saya masih menarik untuk coba masukkan ke watchlist. Bisa buy on breakout apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50. Atau tunggu kembali di sekitar harga 180 sampai garis EMA 150 di sekitar 177 untuk beli di sekitar daerah supportnya. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, ASRI juga menurut saya masih menarik untuk di hold. Dan sekarang kita lihat bedanya. Saham P1, cara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend. Bisa kita perhatikan setelah turun di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50, P1 sempat rebound mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150, gagal break dan saat ini masih terus bergerak turun.
Karena selalu saya jelaskan, hati-hati apabila sebuah saham sudah turun di bawah kedua garis EMA. Apabila masih berada di atas salah satu EMA atau dua-duanya, itu masih oke, secara tren masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata turun, selalu saya jelaskan pertimbangkan untuk keluar dari saham tersebut, karena secara tren akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Untuk P1 sempat mencoba untuk bertahan di atas 146, ternyata hari ini kembali turun di bawah 146. Jadi saat ini support lebih kuat untuk saham P1 itu di sekitar 450, walaupun sebenarnya masih ada satu support minor di sekitar 460. Tapi saya lihat masih ada potensi P1 untuk lanjut turun menuju 450. Dan ingat, secara tren saat ini P1 sudah mulai bergerak downtrend. Walaupun ada potensi untuk technical rebound, bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi beberapa kali technical rebound malah lanjut turun, ini technical rebound masih lanjut turun, sehingga saat ini masih terbentuk low. Jadi ini yang harus hati-hati. Jadi beda dengan BSDE dan ASRI yang masih berada di atas salah satu EMA, itu masih bisa dipantau, bisa untuk swing. Tapi untuk saham-saham downtrend seperti ini harus hati-hati, jangan sampai kita entry dan ternyata masih terus bergerak turun. Dan jika kita perhatikan, pada penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini melakukan distribusi setelah beberapa hari yang lalu masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk P1, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena saat ini masih berada sekitar 460 dan sebelumnya 460 bisa menahan penurunan dari saham P1, masih bisa coba pantau untuk spekulatif buy apabila hari Senin depan P1 berhasil naik kembali di atas 460 dengan target take profit di sekitar 468 sampai 470 untuk swing trade atau trading jangka pendek, atau target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50 dan bisa di hold terus selama 460 tidak terlewati. Tapi sebaiknya jangan entry apabila minggu depan P1 masih lanjut turun, karena masih ada potensi lanjut turun ke 450. Jadi ingat, apabila kita coba entry saham downtrend, kita harus awasin terus dan pertimbangkan untuk cut loss apabila support yang kita entry terlewati. Apalagi bisa kita lihat garis MACD juga masih bergerak turun. Dan selanjutnya saham DLD menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat saat ini berada di atas support psikologis di harga 200. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150, walaupun ini juga belum terkonfirmasi break. Sempat menyentuh 200, DLD masih bisa bertahan dan rebound. Tapi saat ini terlihat masih mencoba bertahan di garis EMA 150 di harga 206. Jadi menurut saya DLD menarik untuk dipantau. Apabila berhasil rebound, ada potensi kembali ke 220 sampai garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di sini, pada penurunan hari ini 0,96% memang terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita pantau 1-2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham DLD. Ini yang bisa menarik karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150 dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 200. Jadi apabila mau entry masih bisa coba tunggu di sekitar 200 sampai 206 dan bisa di hold terus selama harga 200 tidak tembus. Dan selama masih kuat berada di atas support psikologis ini, DLD masih bisa di hold, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 220 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 224. Tapi apabila tempat minggu depan DLD turun di bawah 200, sebaiknya jangan entry karena secara tren berarti DLD juga akan mulai downtrend dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 188. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.